Hai, nama saya Septiara Panjaitan. Saya dari Matematika kelas 1A, mahasiswa Universitas Asahan. Nah, di sini saya sedang melakukan sebuah pembuatan RPP, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran yang dimana asal sekolahnya dari SMK Negeri 1 Kisaran, dari kelas 11 semester 2 yang memiliki alokasi waktu 90 menit pertemuan yaitu tahun 2021 sampai tahun 2022. Nah, di sini saya membawa mata pelajaran matematika. Nah, dalam RPP ini ada kompetensi intinya. Yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya atau menghargai sesama. Yang kedua itu memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dari kegiatannya dan benda-benda yang dijumpai di rumah, di sekolah, dan tempat lainnya. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang lebih jelas, sistematis, logis, dalam tindakan yang mencerminkan anak yang berperilaku yang beriman dan berakhlak mulia. Nah, ada juga kompetensi dasar dan indikator dalam rencana pelaksanaan pembelajarannya yang memiliki muatan matematika. Nah, yang pertama itu ada kompetensi dasar. Nah, ini ada indikator. Kompetensi dasarnya yang pertama yaitu adalah menjelaskan nilai kebenaran dan pernyataan majemuk. Nah, indikatornya itu adalah memahami kebenaran dan pernyataan majemuk. Nah, yang kedua itu mengidentifikasikan berbagai dimensi 3. Nah, indikatornya adalah menghitung dan mencari dimensi 3. Nah, kompetensi dasarnya yang ketiga itu adalah menjelaskan transformasi geometri. Indikatornya itu adalah memahami cara menghitung transformasi geometri. Nah, yang keempat itu adalah mengidentifikasikan kaidah pencacahan, permutasi, kombinasi. Indikatornya itu adalah memahami beberapa cara menghitung kaidah pencacahan, permutasi, kombinasi. Nah, yang terakhir itu adalah menjelaskan berbagai peluang. Nah, indikatornya itu adalah memahami dan mengetahui cara menghitung peluang. Nah, tujuan dari RPP ini adalah 1. Siswa mampu memahami nilai kebenaran dan pernyataan majemuk. Yang kedua itu siswa mampu menghitung dan mencari dimensi 3. Yang ketiga itu siswa yang mampu memahami cara menghitung transformasi geometri. Yang keempat, siswa mampu memahami beberapa cara menghitung kaidah pencacahan, permutasi, kombinasi. Yang kelima itu siswa mampu memahami dan mengetahui cara menghitung sebuah peluang. Nah, setelah dari tujuan kita masuk ke kegiatan pembelajaran. Ini adalah bentuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di sebuah pembelajaran. Jadi ada kegiatan, ada deskripsi kegiatan atau lakis waktu. Atau yang pertama itu adalah guru memberikan salam dan mengajak berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua, melakukan komunikasi tentang kehadiran siswa atau mengabsen siswa atau menanyakan keadaan teman yang tidak hadir. Nah, yang ketiga itu mengajak beribadah, tepuk kompak dan lagu relevan di mana
Seorang guru mengajak muridnya untuk bernyanyi dengan kompak sambil bertepuk tangan dengan lagu-lagu yang relevan, contohnya Indonesia Raya, lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu nasional, biar bisa membangkitkan awal semangat siswa dalam melakukan pembelajaran. Dan alokasi waktu kegiatan pendahuluan ini dari 10 menit sampai 15 menit. Nama saya Setiara Panjaitan, saya mahasiswa Universitas Sasan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya dari program studi matematika. Saya sudah menyampaikan tadi RPP dan menjelaskannya. Nah, saya akan membawakan satu materi yang sudah saya jelaskan dari RPP tadi. Nah, materi yang akan saya bawakan adalah nilai kebenaran dan pernyataan majemuk. Nilai kebenaran dan pernyataan majemuk itu ada konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Nah, konjungsi. Pertama itu konjungsi. Konjungsi misalkan P dan Q akan dilambangkan dengan P dan Q. Contohnya lambangnya begini. P dan Q. Nah, lambang dan itu begini. Nah, pernyataan majemuk bernilai benar jika P dan Q bernilai benar. Nah, pernyataan majemuk bernilai salah jika salah satu P dan Q bernilai salah atau P dan Q bernilai salah juga. Nah, kita akan buat tabel kebenaran tentang P dan Q. Ini P, ini Q-nya, P dan Q. P-nya bernilai benar, benar, salah, salah. Q-nya bernilai benar, salah, benar, salah. Nah, tadi pertanyaan yang bernilai benar jika P dan Q bernilai benar. Nah, ini kan P-nya benar, Q-nya benar hingga hasilnya benar. Dan pernyataan bernilai salah jika salah satu P dan Q bernilai salah, maka akan bernilai salah. Begitu juga P dan Q bernilai salah hasilnya akan salah. Ini P-nya benar sedangkan Q-nya salah. Jadi hasilnya itu salah. Ini P-nya salah, Q-nya benar. Nilainya tetap salah karena ada salah satu yang bernilai salah. P-nya salah, Q-nya salah. Seperti saya bilang tadi, pernyataan majemuk bernilai salah jika P atau Q bernilai salah dan P dan Q-nya bernilai salah sehingga hasilnya salah. Ini adalah tabel kebenaran dari konjungsi. Konjungsi contohnya gini. Tadi kan P dan Q. P dan Q. Nah, kita bikin pernyataan P-nya. Saya lapar. Q-nya kita bikin pernyataan Q-nya. Saya makan. Saya haus. Nah, kita masuk ke konjungsinya. P dan Q. Nah, saya lapar dan saya haus. Gampang saja contohnya, kita cuma tinggal menambahkan konjungsinya. Yang kedua itu adalah disjungsi. Disjungsi ini adalah dimana pernyataan P dan Q dilambangkan dengan P atau Q, yang dimana pernyataan majemuknya akan bernilai benar jika salah satu P dan Q bernilai benar. Nah, pernyataan P dan Q dikatakan salah jika kedua pernyataannya bernilai salah. Nah, P atau Q itu dilambangkan dengan P atau Q, atau itu dilambangkan dengan. Nah, kita akan buat tabel kebenaran tentang disjungsi. P, Q, dan B atau Q. Nah, P-nya kan tadi benar, benar, salah, salah. Q-nya bernilai
benar, salah, benar, salah. Nah, dari P dan Q ini kita akan ubah ke P atau Q. Tadi kan pernyataan majemuk yang bernilai benar jika salah satu P atau Q-nya itu bernilai benar. Nah, tadi dan ini ada P bernilai benar, Q bernilai benar, sehingga hasilnya tetap benar. P bernilai benar, Q-nya bernilai salah, nilai P atau Q-nya itu tetap benar. Nah, P-nya salah, Q-nya benar, hasilnya tetap benar. Tadi sudah seperti saya sampaikan tadi, pernyataan majemuk bernilai benar jika salah satu P atau Q-nya bernilai benar. Nah, jadi P bernilai salah, Q bernilai benar, sehingga P atau Q-nya bernilai benar. Nah, jika P dan Q bernilai salah, hasilnya akan tetap salah. Karena keduanya bernilai salah, tidak salah satunya. Makanya hasilnya bernilai salah. Nah, kita masuk ke contohnya. Contohnya pernyataan P, saya pergi ke Parapat. Q-nya kita bikin saya pergi ke Medan. Nah, kita masuk ke disjunksinya. Disjunksinya P, disjunksi Q. Nah, P-nya tadi saya pergi ke Parapat atau saya pergi ke Medan. Nah, di sini ini P-nya, ini P-nya, ini P, ini Q, ini atau disjunksi ini Q-nya. Kita di pernyataan majemuk disjunksi ini kita cuma menambahkan atau bentuk ini disjunksinya. Itu adalah implikasi. Misalkan P dan Q pernyataan majemuknya adalah jika P maka Q. Nah, pernyataan implikasi ini disebut juga dengan pernyataan bersyarat, di mana P hipotesis dan Q-nya disebut dengan konklusi. Nah, pernyataan majemuk P implikasi Q memiliki lambang seperti ini. P implikasi Q, di mana jika P maka Q. Jadi implikasi ini adalah rangkaian kata jika P maka Q. Nah, pernyataan majemuk ini bernilai salah jika P benar, Q-nya salah. Nah, selain itu, selain dari P benar, Q salah, semua nilainya akan bernilai benar. Nah, kita akan bikin tabel kebenarannya. Tadi P-nya benar, salah. Sedangkan Q-nya benar, salah. Nah, tadi kan pernyataan nilai yang salah jika P benar dan Q-nya salah. Nah, kita akan lihat dari tabel kebenarannya gimana nilai kebenarannya. Jadi, tadi pernyataan sudah saya bilang tadi, berarti ini P benar, Q benar, maka hasil P implikasi Q bernilai benar. Nah, jika P benar, Q salah, maka P implikasi Q bernilai salah. Nah, jika P salah, Q benar, maka P implikasi Q bernilai benar. Nah, di sini jika P salah, Q salah, maka P implikasi Q bernilai benar. Karena pernyataan dari implikasi tadi, pernyataan majemuknya di mana jika P benar, Q salah akan bernilai salah. Nah, selain itu, dalam kemungkinan lain,
P implikasi Q bernilai benar semua. Nah, kita masuk ke contoh implikasi. Nah, tadi kan P implikasi Q. Contoh kita bikin pertanyaan P. Saya lapar. Q-nya saya makan. Nah, kita masuk ke bentuk implikasinya. P implikasi Q. Nah, jika P maka Q. Jika saya lapar, maka saya makan. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, kita cuma menambahkan implikasinya aja. Kita tinggal menambahkan implikasinya di mana jika P maka Q. Kita cuma menambahkan jika makanya saja. Jadi gampang. Kita punya pernyataan P dan pernyataan Q, kita dapat menggabungkan implikasinya. Yang keempat itu adalah biimplikasi, di mana biimplikasinya adalah misalkan P dan Q pernyataan majemuknya adalah P jika dan hanya jika Q, sehingga memiliki simbol begini. P jika dan hanya jika Q. Nah, kita bentuk dalam kalimat ya. P jika dan hanya jika Q. Tabel kebenarannya untuk sebagai pembuktian. Tabel kebenaran. Tabel kebenarannya P Q P biimplikasi Q. Pernyataan B, P benar, benar, salah, salah. Q-nya benar, salah, benar, salah. Nah, tadi kan pernyataan majemuk P diimplikasi Q bernilai benar jika nilai keduanya sama. Nah, P benar, Q benar berarti nilainya sama, sehingga hasil P diimplikasi Q-nya benar. Nah, pernyataan P-nya benar, pernyataan Q-nya salah, sehingga hasilnya tetap salah. Pernyataan P-nya salah, pernyataan Q-nya benar, maka hasilnya salah. Nah, pernyataan P salah, pernyataan Q salah, berarti pernyataan majemuk P implikasi Q benar. Seperti saya bilang tadi, pernyataan majemuk P implikasi Q, jika kedua nilai P dan Q benar sama, maka hasilnya benar. Nah, kita masuk ke contohnya biar kita tahu gimana cara mengerjakannya. Nah, contohnya ini kita bikin pernyataan P 3 lebih kecil daripada 4. Nah, pernyataan Q-nya 4 kurang 3 lebih besar daripada 0. Nah, kita masukkan ke bentuk biimplikasi, dimana P jika hanya jika Q, dimana kita masukkan biimplikasi P implikasi Q, kita bikin jika 3 lebih kecil daripada 4 jika dan hanya jika 4 kurang 3. Nah, ini tetap bernilai benar kan? Tetap bernilai benar karena 3 lebih kecil daripada 4. Benar. 4 kurang 3 lebih besar daripada 0 kan benar. 4 kurang 3 kan 1. 1 lebih besar daripada 0. Jadi ini contohnya dimana 3 lebih kecil daripada 4 jika dan hanya jika 4 kurang 3 lebih besar daripada 0. Disjunksi implikasi di mana saya sudah memberitahu lambangnya dan apa yang diartikan dari lambang tersebut. Nah, dari pernyataan-pernyataan yang saya sudah sampaikan, ada pernyataan majemuk kan? Nah, pernyataan majemuk itu pengertiannya adalah di mana pernyataan majemuk adalah yang menggabungkan pernyataan-pernyataan primitif dengan perangkai logika. Nah, siapa sih perangkai logikanya ini? Yang disebut perangkai logika itu adalah ini. Perangkai logika itu menyambungkan suatu pernyataan, dan contohnya kayak seperti tadi, saya lapar dan saya haus. Kita pakai bentuk konjungsi. Nah, apa yang sudah saya sampaikan tadi semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, jika saya ada kesalahan boleh diberitahu buat teman-teman yang sudah melihat video ini. Nah,
Semoga dari nilai kebenaran dan pernyataan majemuk ini kita dapat lebih luas lagi pemahamannya. Sekian dari saya, jika ada salah mohon maaf. Semoga ini membantu, materi yang membantu kita semuanya. Saya Setiara Panjaitan mengundurkan diri.